Tapi ada yang tanya, Ustaz, kenapa dukun itu disebut orang pintar? Jawabannya sederhana, karena orang yang datang sama dia bodoh. Jadi disebut pintar. Datanglah dia sama orang yang pintar, dukun ini, dia bilang, Pak Wali, turun ya Maywati, ilon sapi dia, tolong lihat kamar dulu siapa yang pancur saya punya sapi. Dibawa di orang dia pun jago-jago. Dia bilang, tunggu dulu ya, saya mau lihat kamar dulu ya. Setelah itu dia bilang, Bu, setelah saya cek, saya lihat yang mencuri sapi ibu itu tidak jauh dari rumah ibu. Walau hepon lewa itu mati, tiol tahu. Ternyata malah lantai murah-murah di ibu. Tapi tenang ti ibu, pas sabari ti ibu, pas syukuri ti ibu karena dong gawolo beito sapi, o masatia mau bodah. Alhamdulillah, mau bodah sapi itu. Tapi tidak lama kemudian malu sadar mai boti ibu bolo wali ma bolo bawa sapi dia boti ibu dah. Jauh bilang wali bawa lima mati lalu awan wali. Dan tamalim ternyata mau ngakal yang boti bawa. Makanya ibu-ibu jangan terlalu kagum sama orang pintar. Mereka itu biasa sama dengan kita, tapi kenapa mereka punya kelebihan seperti itu? Tahu informasi siapa yang mencuri, ciri-cirinya, alamatnya di mana, waktunya jam berapa, karena ternyata mereka mendapatkan informasi dari BIN. Tahu BIN? Bukan Badan Intelijen Negara, Badan Intelijen Jin. Jin yang membisik. Pada para praktek dukun ini, jin turun yang melihat kejadian itu, kemudian dibisikkan peristiwa yang terjadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibillahi al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wa tuqa wa ala tabi'ina lahum wa man bihudahum muqtada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa habibuhu alladhi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Yang saya hormati pemerintah Desa Tabongo Timur, yang saya hormati lembaga-lembaga desa yang hadir, baik LPM maupun BPD, yang saya hormati para mantan kepala-kepala desa yang hadir, mohon maaf saya tidak bisa sebut satu persatu, dan saya hormati kepala kantor urusan agama yang tadi sudah memberikan sambutan, harapan dan arahan mewakili keluarga. Yang saya hormati para tokoh agama, para tokoh masyarakat, para tokoh pendidik, para tokoh perempuan, para tokoh pemuda, bapak-bapak haji, ibu-ibu hajah, calon-calon haji dan calon hajah insyaallah yang sudah terdaftar dan sudah punya nomor polisi. Wabil khusus keluarga dan kerabat dari almarhum yang tercinta Bapak Zainuddin Akase. 5 hari yang lalu telah berpindah alam, meninggalkan ruang dunia, berpindah ke ruang barzakh. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, kesabaran, dan yang paling penting bisa mengambil pelajaran dari kematian almarhum, mengingatkan keluarga dan kita semua bahwa dialog tamai mubakawa begitu dunia, semuanya kita akan meninggalkan ruang dunia ini. Seluruh hadirin wal hadirat tanpa terkecuali saya cintai dan saya muliakan, pada malam yang mulia ini mari kita panjatkan syukur
kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, minimal kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas dua kenikmatan besar. Dua nikmat besar ini sangat melekat di dalam diri kita, tapi sering kita lalaikan. Bahkan kata Nabi mayoritas manusia melupakan. Nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas. Kata beliau, ada dua nikmat besar yang dilalaikan oleh mayoritas manusia. Kalau sudah disebut mayoritas berarti cuma minoritas yang ingat, sedikit. Apa dua nikmat itu? Yang pertama as-sihah, kesehatan, dan yang kedua al-faragh, kesempatan. Dua nikmat itu melekat di dalam diri kita yang hadir. Karena kalau kehilangan salah satunya tidak mungkin kita hadir di tempat ini. Karena Allah tahu kesempatan bujaboti sehat, tak sehat itu punya kesempatan, jadi tidak bisa hadir. Oleh karena itu dua nikmat ini selalu kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kita kirimkan kepada teladan kita, uswatun hasanah kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau disebutkan namanya di hadapan kita, maka dianjurkan untuk menyambut ucapan tersebut dengan Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli alaihi. Kenapa? Menurut hukum sosial, orang yang bakhil itu adalah orang yang kaya, punya kelebihan materi, tapi tidak mau berbagi dengan orang yang ada di sekitar, terutama kepada orang susah. Menurut pandangan sosial kita, orang ini bakhil. Tapi menurut pandangan Nabi, ada ukuran bakhil tidak bersifat materi. Kata beliau, al-bakhilu kullal bakhili man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Orang yang paling bakhil, sebakhil-bakhilnya, bakhil ini bahasa Arab. Bakhil, bukhlun, bahasa Arab dia. Cuma sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggrisnya punggili atau piita. Jadi orang yang paling bungkil sebunggil-bunggilnya adalah orang yang mendengarkan namaku disebutkan di hadapannya, kata Nabi, lalu dia tidak mau bersolawat kepada aku. Dan tadi alhamdulillah saya dengar mayoritas mengucapkan Allahumma sholli alaihi. Itu kita biasakan. Bapak Ibu yang saya cintai dan saya muliakan, pertama saya ucapkan terima kasih kepada keluarga atas kepercayaan dan undangan untuk saya menyampaikan ceramah takziah pada malam yang mulia ini. Yang kedua, terima kasih kepada Pak Kua atas informasi dalam sambutan keluarga tadi berkaitan dengan almarhum yang tercinta. Tadi disampaikan almarhum ini meninggal kurang lebih 60 tahun ya. Saya teringat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 14,5 abad yang lalu beliau pernah menggambarkan tentang umur manusia yang datang di akhir zaman. Beliau katakan, a'maru ummati ma baina sittina aw sab'in. Umur umatku itu mayoritas berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Apa urgensinya Nabi menginformasikan ini? Ternyata kalau kita melihat sejarah, umat-umat yang pernah ada sebelum beliau itu, umur dan usia mereka ada yang sampai 1000 tahun. Katakanlah Nabi Adam alaihissalam 950 tahun, Nabi Nuh alaihissalam. Jadi mereka hidup itu ratusan tahun biasa. Saya membayangkan kalau di zaman Nabi Nuh misalnya 950 tahun rata-rata mereka hidup. Bonolo tamat atau masa itu, mati atau umur 300 tahun pasti hepohiyo kalau tahu itu. Karena mau indailatnya. Nah, karena kita ini berbeda karakter umurnya dengan umat-umat yang dulu, maka Nabi merasa penting untuk menyampaikan, hati-hati umatku, kita ini hidup rata-rata berkisar 60 sampai 70 tahun saja, tidak lama-lama singgah di dunia ini. Tapi ini hadis tidak bersifat baku. Bapak Ibu jangan sampai
Setelah mendengarkan hadis ini, yang orang umurnya sudah 59 tahun mau hewa di dunia mentulu pikirannya dati oleh ma ustad kalau ngopi mulawati ya di potanku. Bisa jadi juga Allah lebihkan umur anda di atas 70 tahun, dan itu ada sambungan dari hadis tadi, wa aqalluhum atau qalilum minhum, sedikit orang yang Allah berikan umur di atas 70 tahun, sedikit. Termasuk yang sering saya ceritakan, kalau di zaman umat Nabi Muhammad yang umurnya sampai 100 tahun lebih adalah kakek saya sendiri. Jadi tiba Pulatia, di papan Papalatia, kebetulan ini banyak keluarga yang hadir dan kenal dengan bapak saya, Wa Malatit Kasat Salihud. Itu umur kakek saya 128 tahun. Lahir 1829, meninggal 1957. Silakan dihitung hasilnya 128. Allah anugerahi 14 anak. Sedikit ya? Sedikit. Kenapa saya bilang sedikit? Karena dari 8 orang istri. Coba kalau 8 istri, satu istri itu minimal 2 anak, berarti dapat 16 anak. Itu 8 istri cuma 14 anak. Tapi yang menarik, tapi ibu-ibu lihat wajah saya, jangan langsung main-main fonis, oh muka-muka poligami politik Ustaz. Karena kakek saya sebetulnya tidak poligami, meskipun tidak ada jaminan ya. Kakek saya tidak poligami, istrinya meninggal langsung nikah lagi, tidak lama menduda, meninggal nikah lagi, istri ke-7 meninggal, nikah ke-8, padahal umurnya sudah 100 tahun. Nikah dengan nenek saya, di nenek muda, mungkin banyak yang kenal, umurnya 17-an tahun. Makanya sampai tua tetap dipanggil di nenek muda. Meninggal 2002, umurnya 115 tahun. Bapak Ibu sekalian, tapi yang menarik justru di istri terakhir yang dia nikahi umur 100 tahun itu dapat 11 anak. Jadi 3 anak itu terbagi di 7 istri pertama, termasuk Tika Salimun Jafar, mantan Sekda Kabupaten Gorontalo. Itu di istri-istri sebelumnya itu. Tapi kalau bapak saya bersaudara 11, 3 meninggal, tersisa 8. Yang lebih menarik lagi, ketika almarhum meninggal 128 tahun itu, umur anaknya yang paling kecil, yang paling bungsu, di Pasisa Gapat, atau kilo 5 itu, di Pasisa Latia, umurnya 1 tahun. Artinya 127 tahun udah kalau tapuala. Wanta Masatia kan kehen 50 tahun main gaya jalan. Marupa-rupa laune ubati hel talilol offline mau online bu japungan. Ada tetapi pahindua olatia mawal pakai bapun tapi itu Ustaz, saya bilang saya tidak tahu. Saya tidak ada pariki. Bapak saya saja ketika almarhum meninggal umurnya 11 tahun, kelas 5 SD. Itu bapak saya. Apalagi saya. Jadi Bapak Ibu sekalian, cuma kita tidak perlu berpikir dan berharap umur panjang seperti almarhum itu. Ya Allah berikan saya umur di atas 100 tahun. Tidak penting. Jangan habiskan umur kita memikirkan berapa yang Allah kasih. Habiskan umur kita untuk mengisi umur yang Allah kasih. Karena persoalannya dalam umur ini bukan kuantitas tapi kualitas. Ternyata Bapak Ibu ada orang yang Allah panjangkan umurnya hina di hadapan Allah. Siapa yang begitu Ustaz? Nabi sebutkan, man tola umruhu wa sa'a amaluhu. Orang yang panjang umurnya, sedikit amal kebaikannya. Artinya antara umur dengan amal soleh tidak berbanding lurus. Panjang DP umur tapi sedikit amal kebaikannya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, hanya memang setiap manusia itu punya fitrah, punya naluri yang sama, pengen hidup lama-lama di dunia ini. Terbukti kalau kita berdoa pasti doa kita sama, ya Allah panjangkan umur saya, iya kan? Pen otawali itu dah data masalah, pen otawali itu dah data biloli, tetap doa dia, ya Allah panjangkan umur saya. Saya tidak yakin di antara jamaah yang hadir ada yang pernah berdoa, ya Allah pendekkan umur saya. Pasti panjangkan. Kalaupun dia pernah status di Facebook, ya Allah datang ambejo, pasti waktu itu lagi emosi. Tapi hati kecilnya pengen hidup lama-lama di dunia ini.
dan itu tidak masalah. Terbukti Nabi fasilitasi dengan silaturahim. Siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan usianya, falyasil rahimahu, maka perbanyak silaturahim. Tapi ingat Bu, orang yang ingin dipanjangkan umurnya maka harus siap dengan resiko-resikonya, karena umur panjang itu ada resiko yang tidak akan terjadi kepada orang yang masih muda atau wafat di umur muda. Apa resiko umur panjang Ustaz? Satu, Allah sebutkan dalam surah Yasin, wa man nu'ammiruhu nunaqqisu fil khalqi afala ya'qilun. Siapa yang kami panjangkan umurnya maka akan kami lemahkan fisiknya. Kalau Allah kasih umur yang panjang, maka semakin tua kita, semakin lama kita hidup, semakin lemah fisik yang pernah kuat ini. Itu rumus kehidupan. Tidak ada orang yang makin tua makin kuat, tidak ada. Makin tua makin lemah. Makanya itu Mas Satya donggo hilotola, jamuari pandang enteng totake ino. Mentang-mentang tinggal dia di Pomolotolo, di Pomoli Molawani, pandang enteng totake ino jamuari. Karena take ini itu kan tinggal dia lotolo-tolao. Bau itu lupu-lupuhen. Dan akan terjadi apa yang Allah katakan kaidah dalam Al-Quran, hal jazaul ihsani illa ihsan. Balasan kebaikan adalah kebaikan, balasan kejahatan adalah kejahatan yang sama. Makanya jangan heran kalau ada anak yang membentak orang tua, jangan heran ada anak yang memukul orang tua, jangan heran ada anak yang sampai membunuh orang tua. Sebetulnya itu perbuatan yang sama meskipun tidak dibenarkan. Tapi yang namanya hukum karma ada dalam Al-Quran, surah Ar-Rahman, hal jazaul ihsani illa ihsan. Bapak Ibu sekalian, itu resiko umur panjang yang pertama. Dulu waktu muda fisiknya kuat, berdirinya tegap, gagah, ganteng, cantik. Coba lihat, saat datang masa tua pasti bongkok, ya kan? Ibu mau beli kamari, korset tulang punggung belakang yang paling kuat, DPBC paling gagah, tetap membongkok. Kecuali som tahan dengan tiang listrik, dia membongkok Pak. Dan itu sudah Allah. Dulu waktu muda rambutnya hitam lurus mengkilat, datang masa tua keriting memutih. Dulu waktu muda kulitnya licin kencang, datang masa tua keriput. Mohon maaf, ini sunnatullah, supaya kita belajar. Sepandai-pandainya ibu-ibu pakai make up, tetap akan ketahuan juga sudah berkeriput. Dari mana tahunya Ustaz? Dari kaki dan tangan. Kecuali kaki dan tangan semua pakai make up, baru muka saya Pak Ibu bilang kalabanya Ustaz. Dulu waktu muda giginya rapi, datang masa tua robek. Dulu waktu muda pipinya kencang, persis piapo, datang masa tua berkempot. Tahu berkempot? Berkendis. Makanya waktu muda tidak ada kendis, tidak usah bersedih. Datang masa tua, kendis di mana-mana. Banyak DP kendis. Ini adalah sunnatullah, perubahan fisik yang akan terjadi ketika seseorang Allah panjangkan usianya dan tidak bisa dilawan. Tapi pada waktu yang bersamaan sesungguhnya itu adalah pengingat kita tentang kematian. Makanya Allah katakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam diri kalian ini ada peringatan tentang mati. Apa itu? Kulit yang berkeriput, rambut yang memutih, gigi yang mulai rontok, permisi satu persatu. Sesungguhnya pengingat untuk kita bahwa kita tidak akan lama lagi meninggalkan dunia ini. Cuma dasar memang kadang ada orang yang tidak tahu diri dan tidak sadar diri. Makin tua makin menjadi-jadi, ini masalah. Padahal perubahan fisik yang terjadi itu adalah dzikrul maut untuk kita semua. Itu satu. Yang kedua, resiko dari orang yang Allah panjangkan umurnya adalah Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa minhum may yuraddu ila ardalil umri likai la ya'lama ba'da ilmin syai'a. Orang kalau Allah panjangkan umurnya maka akan ditarik kembali daya ingatnya. Wan masati ya donggo muda, donggo mau tua tagaga.
Satu kali sebut nomor 085299563501 langsung terhafal. Tapi kalau sudah tua Pak, datang masa pikun, aduh, jangankan kita yang S1, S Lilin, S Mambo ini, yang kelas S3 profesor doktor sekalipun, kalau sudah datang masa pikunnya, jangankan teori-teori yang pernah dia ajarkan di kampus-kampus, sedangkan boti mai tua dia masuk-masuk mai de kamari Pak, longgo itu dia tato nupo oleh mau lipat dia. Nah ini Bapak Ibu sekalian, dua resiko yang pasti terjadi ketika seseorang dipanjangkan usianya. Oleh karena itu saya katakan poinnya adalah tidak penting berapa umur yang Allah kasih, yang paling penting seberapa banyak kita mengisi umur yang Allah kasih tersebut. Tahu Imam Syafi'i? Kenallah Imam Syafi'i itu Pak, umurnya hanya 56 tahun, tapi kenapa namanya sampai sekarang disebut? Karena dia ada karya. Imam An-Nawawi lebih muda lagi, meninggal 40 tahun Pak, tidak sempat menikah, masih muda meninggal, tapi sampai sekarang seperti masih hidup. Kenapa? Karena banyak karya kitab yang dia tinggalkan, ilmu dan amal yang dia ajarkan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ayo kita isi kehidupan kita ini dengan kebaikan. Karena umur kita ini seperti es batu, kita pakai untuk air atau tidak, cair. Begitu juga dengan umur kita, kita pakai ibadah atau maksiat tetap akan habis. Bapak Ibu, orang yang sholat dengan yang tidak sholat sama, mau mati. Orang yang puasa 30 hari dengan puasa buat 33 hari sama, mau mati. Orang kaya pergi haji dengan tidak haji sama, akan mati. Oleh karena itu ini pengingat untuk kita semua, bahwa kematian itu adalah pengakhir dari segala sesuatu yang kita miliki. Hanya Nabi SAW katakan, aktsiru min dzikri hadimin laddat, perbanyak ingat mati, karena mengingat mati itu dapat memutus seluruh kelezatan-kelezatan dunia. Wa numamulaiha otabuan dunia dai po ela umate, wa numamulaiha sombong yono po ela umate. Karena ada 3 faktor yang membuat orang sombong biasanya. Yang pertama adalah sombong karena harta, faktor kedua sombong karena jabatan, dan faktor ketiga sombong karena kepintaran, kecerdasan. Kalau kita merasa sombong karena harta, belajar dari kematian Qarun. Ini Qarun ini Pak, silakan baca kisahnya dalam Al-Quran. Saya kadang-kadang suka membahasakan begini, kalau ada orang yang kaya cuma gara-gara rumah, ada orang sombong cuma gara-gara rumah, sombong cuma gara-gara lahan, mobil, dan lain sebagainya, orang ini ketinggalan zaman. Kenapa? Karena Qarun itu yang pernah ada jauh sebelum kehidupan Nabi SAW, kisahnya diabadikan di dalam Al-Quran, kekayaannya luar biasa. Bapak Ibu, Allah sebutkan di dalam Al-Quran kekayaannya, tidak dirinci satu persatu. Ngolo eskapator liyo, ngolo damkar liyo, ngolo bere liyo, ngolo hektar pangimba liyo, jauh itu Pak. Cukup Allah sebut dengan bahasa majas, ya, bahwa kunci, bahwa harta Qarun itu tersimpan di dalam gudang-gudang, kunus atau bupet-bupet. Baru setiap bupetnya itu, setiap kasnya itu, setiap gudangnya itu punya satu kunci. Latanu bil usbati ulil quwwah, satu kunci daripada gudang hartanya hanya bisa diangkut oleh 10 orang yang berbadan besar. Satu kunci itu Pak, beheli undilio itu, belum DP solote. Bagaimana DP isi? Cuma ketika dia dinasihati oleh teman-temannya, oleh karyawannya, la tafru innallaha la yuhibbul farihin, Qarun, bos jangan pati sombongi bos, mau toputala pati sombongi olah pati. Apa dia bilang? Tidak usah sewot kalian ya, saya ini sombong memang pantas, saya kaya. Kaya itu kan pemberian Allah. Dia bilang tidak, innama utituhu ala ilmin indi. Ingat baik-baik, saya ini kaya karena saya pintar. Dia bilang yuti. Qarun Allah binasakan karena mengeluarkan campur tangan Allah dari kekayaannya.
Makanya hati-hati kita mewarisi sikap si Qarun ini. Orang kaya merasa sombong karena sarjana ekonomi, magister manajemen, hati-hati. Karena secara tidak langsung kita mirip dengan sifatnya Qarun. Saya kaya karena memang saya ahli ekonomi. Oh, hati-hati. Itu cuma sebab. Berapa banyak ahli ekonomi miskin? Maka hadirin sekalian, rumus dalam kehidupan tentang kekayaan itu bukan seberapa jauh kecerdasan kita, seberapa pintar kita, tidak, tapi itu adalah murni pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qarun lupa bahwa tidak selamanya kekayaan itu berbanding lurus dengan kepintaran. Bukti nyatanya, Pak, ada orang yang gelarnya profesor, doktor, guru besar, isi ATM-nya tidak lebih banyak daripada orang yang beternak sapi. Andaikan kecerdasan, andaikan gelar menjamin seseorang kaya, maka tidak ada yang lebih kaya di dunia ini selain daripada profesor, doktor. Buktinya ada orang tidak ada ijazah SD lebih kaya daripada S3. Makanya tidak boleh, hadirin sekalian, kita menghubung-hubungkan kekayaan kita karena skill kita, semata-mata pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi karena begitu, Pak, Allah marah. فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ. Allah binasakan dia, Pak. Siapa? Qarun. Dibenamkan ke dalam tanah. Bukan cuma dia, seluruh hartanya. Dan saking banyaknya harta yang terbenam ke dalam tanah, Pak, kalau ada orang yang di Batu Da'a ini, di Tabongo Timur ini, Bapak Cul di belakang rumah, gali tanah di belakang rumah, kemudian menemukan ada harta benda yang berharga, pasti dia akan katakan, saya menemukan harta karun. Padahal di potantu harta le karuna, mungkin harta pasis atau di Karibo. Kenapa? Karena Qarun itu hartanya dibenamkan di Mesir, jauh sekali dari Batu Da'a. Cuma saking banyaknya kekayaannya, Pak, biar orang mau dapat di toling bola sana, tetap orang mau bilang harta karun. Makanya kalau bos sombong gara-gara tak sambung rumah, tambah sedikit dapur, aduh kalah jauh bos. Bapak Ibu yang saya cintai dan saya muliakan, ini tentang dzikrul maut. Kalau mulai sombong karena jabatan, maka belajarlah dari kisahnya Fir'aun. Oleh karena itu, hadirin yang saya cintai, itu poin pertama yang ingin saya sampaikan. Pelajaran poin yang kedua, bahwa kematian ini ada sifat-sifatnya. Tadi sebelum ceramah saya ngobrol-ngobrol dengan orang tua kita, sesepuh kita ini, beliau sampaikan bahwa almarhum memang sakit-sakit, cuma meninggalnya seperti mendadak begitu. Ternyata Bapak Ibu sekalian, kematian itu banyak karakternya. Satu, karakter mati datang tiba-tiba, secara acak. Mati itu sifatnya random, tidak berurutan sesuai dengan umur. Jangan berpikir tema 60 tahun mau mati, tidak. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, kam min atfalin yurja tulu umrihim wa qad udkhilat arwahuhum zulumatal qabri. Berapa banyak anak-anak yang orang tuanya berharap ke depan mereka jadi orang besar, jadi orang sukses, tapi ternyata anak-anak ini sudah dimasukkan ke dalam kubur. 5 tahun meninggal, 10 tahun meninggal, 25 tahun meninggal, 30 tahun meninggal, anak muda meninggal. Maka jangan berpikir nanti soal 60 tahun baru ingat mati, jangan. Itu satu. Allah tidak atur kematian itu berurutan sesuai dengan tingkat kesehatan atau sakit. Dema mongoto umate, dema mongoto umate, selama sesehati di pumate. Silakan belajar dari kematian almarhum. Belajar dari kematian, ada tetangga tadi saya di Kota Barat, Uladu, meninggal tiba-tiba. Jadi pagi-pagi masih beli nasi kuning, ngobrol dengan warga sekitar. Siang harinya informasi di toa-toa masjid, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal sedang tidur. Tidak sakit. Kenapa? Karena memang Allah tidak mengatur kematian itu sesuai dengan tingkat penyakit. Orang sehat mati, orang sakit mati. Makanya Imam Syafi'i dalam syair indahnya mengatakan, kam min sahihin mata min ghairi illatin wa kam min saqimin asha hina min ad-dahri. Berapa banyak orang sehat walafiat mati tiba-tiba tanpa sakit, rajin olahraga, segar bugar, rajin check up kesehatan, tidak pernah ada satu riwayat penyakit pun, tiba-tiba informasinya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada orang sakit, sakitnya sudah bertahun-tahun,
saya pernah ketemu dengan orang sakit 10 tahun lebih, hulu-hulu atau kursi roda ilindulatih boti panyakil ibu walima panyakil latih boti ustad pemudalal walau itu komplikasi di komplikasi itu mah untuk penyakit, tapi sampai sekarang belum mati-mati. Ada orang yang Allah tidak atur kematian itu sesuai dengan huruf abjad. Coba bayangkan kalau aturan mati sesuai dengan huruf abjad, yang namanya ada huruf A duluan yang mati. Kalau seperti itu aturan mati, saya yakin betul tidak ada orang tua yang berani kasih nama anaknya Abdullah. Pasti rata-rata nama kita ya Zainal atau Zainuddin. Kalau perempuan Zainab atau Zulaikha. Tapi terbukti Zainuddin sudah meninggal, Abdullah sampai sekarang belum mati-mati. Subhanallah. Belajar dari sifat mati yang pertama ini. Yang kedua, sifat mati yamutul mar'u ala ma 'asha alaihi wa yuhsyaru ala ma mata alaihi. Kata Nabi, seseorang akan Allah matikan sesuai dengan kebiasaan hidupnya. Jadi walau ulah biasa wa olanto patelo eateta itu kebiasaan orang yang baik, insya Allah kalau dia istiqomah bertahan sampai mati, matinya husnul khatimah. Ada orang yang punya kebiasaan buruk, sudah dinasehati, sudah diceramahi, tidak mau juga berubah, tidak mau juga berhijrah, tidak mau juga bertaubat, biasanya matinya su'ul khatimah. Bapak Ibu, saya banyak contoh dalam masalah ini. Orang yang punya kebiasaan baca Quran setiap hari bersama Al-Quran, Allah matikan bersama Al-Quran. Di depan Menteri Sosial, acara besar, haul, apa yang dia baca bu? Surah Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Tidak selesai kalam ilahi, berakhir di ayat yang kedua, dia roboh, jatuh, meninggal dunia di atas panggung. Kalau tadi alhamdulillah kalam ilahi masih sampai selesai, alhamdulillah. Tapi Bapak Ibu, orang mati sedang baca Quran, mati sedang bercakap-cakap dengan Allah, itu kematian yang sempurna Pak, kematian yang mulia, yang indah. Kan Al-Quran kan kalamullah munazzal ala abdi Muhammad SAW biwasitati Jibril dan seterusnya, perkataan Allah itu. Kita mati sedang membaca perkataan Allah, kematian yang sangat indah. Tapi jangan boleh habis ini dia bilang, Ustaz, alhamdulillah selesai dengar ceramah saya sudah mulai termotivasi tiap hari bersama Al-Quran. Oh bagus, maksudnya kemana-mana bawa Al-Quran Ustaz. Oh mantap, dibaca atau tidak? Tidak, pokoknya bawa-bawa. Di sampai moluh ikuti Quran, bertidak ma'adir jam baca. Ibu-ibu baca Quran. Kebiasaan ibu-ibu tadarus tiap bulan Ramadan, pertahankan. Kenapa Ramadan bisa, di luar Ramadan tidak bisa? Ini tergantung kemauan. Bapak-bapak jangan kalah juga. Ramadan ibu-ibu itu paling banyak khatam. Biasanya 3 kali khatam bu ya. 10 hari pertama khatam, 10 hari kedua khatam, 10 hari ketiga khatam. Meskipun kadang-kadang di khatam terakhir itulah akhir dari segalanya. Dia ambil Quran yang selama ini dia baca, dia cium berkali-kali, dia tutup, dia bungkus dengan sejadah, dia lapis dengan kain putih, dia taruh di atas bupet yang paling tinggi sambil mengucapkan sampai jumpa tahun depan. Boleh tahun depan, boleh amalin Quran boleh. Biasakan baca Quran supaya kita punya wirid, kita punya rutinitas. Bu, dari semua rangkaian ibadah yang Allah perintahkan, yang paling bisa dihitung dan enak dihitung pahalanya baca Quran. Nabi informasikan tentang pahala baca Quran itu begini, man qara harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah. Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka Allah hargai satu pahala. Ada satu huruf dari dalam Al-Quran Ustaz? Ada. Contohnya apa? Qaf, huruf Qaf. Namanya surat Qaf juga. Satu huruf kan? Qaf. Ada Nun, 2 huruf ada. Toha, Yasin, 3 huruf ada. Alif Lam Ra, 3 huruf. Nah maka Nabi katakan, saya tidak katakan Alif Lam Mim 1 huruf, tapi Alif 1 huruf,
lam satu huruf, mim satu huruf, wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan setiap huruf dikali 10, alif lam mim, dapat 30 pahala. Tapi jangan kalau habis dengar ceramah ini yang dibaca loh, alhamdulillah Ustaz tiap hari saya baca Quran. Oh, apa yang dibaca? Bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, sadaqallahul azim. Umat itu Pak Ustaz daripada tahu pemimpin bom huruf dia. Maksudnya berarti mau apa pahala 30. Bagus lah. Gagal. Tapi gagal bahasa di punya tipat itu alif lam mim baik. Sambil data surat-surat wow. Jadi Bapak Ibu sekalian, ayo bangkitkan semangat untuk baca Quran. Jadikan dia sebagai wirid sehari-hari kita. Dan ternyata hadirin, ketika kita meninggal dunia, yang akan membela kita, berdiri di bagian kepala kita saat malaikat siap menghantam dan memukul adalah tilawatul Quran, pahala baca Quran kita. Cuma di Gorontalo ini, dalam fakta sosial yang saya temukan, ternyata ada orang yang ingin membaca Quran terhalangi gara-gara kekhawatiran dapat dosa. Walimah Ustadz sebenarnya ohilau beti mau ngadi, mau olatia kalau mau tapu dosa wati. Saya bilang dari mana ini pemahaman mau baca Quran dapat dosa? Ternyata dia bilang saya pernah waktu itu baca Quran salah sedikit, ada kiai, ada imam yang marah, dia pukul dinding sampai bergetar. Akhirnya saya ketakutan, kemudian dia bicara, lo iya lewat ya Pak Ustaz, dia bilang ibu tatala ada beti ko ngadi di beti on tatala po ngadi ibu ja po ngadi tibu karena po tapu lagi dosa uti. Dari situlah dia trauma, tidak baca-baca Quran lagi. Ini pemahaman yang keliru, pemahaman Pak Imamnya itu yang harus diluruskan. Kenapa hadirin sekalian? Bertentangan dengan doktrin Nabi. Justru Nabi katakan, alladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'u fihi wa huwa 'alaihi syaqun lahu ajran. Orang yang membaca Al-Qur'an kemudian kesulitan. Kan rata-rata kita kesulitan baca Quran. Mungkin surat-surat yang sering kita dengar lancar, tapi yang jarang kita dengar sulit kita ucapkan. Tapi tetap bersabar membaca Al-Quran, maka Allah hargai dia 2 pahala. Mohon maaf Bu, ada orang yang susah sekali membedakan makhorijul hurufnya, yang sa, yang sya, yang so, yang sa. Beta alioshana amila wasta'inu, keliru kan? Harusnya wasta'inu atau ista'inu. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Ada yang baca ista'inu, itu keliru. Yang ja, yang za, yang ta, yang zo, beta liodana amila. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Wan modeh odem langsung ijazul jilatil ardu jiljalaha. Bukan karena sengaja, tapi karena memang dia sudah berusaha, kualitasnya sampai di situ. Masa iya kita katakan jangan mengaji Quran? Kita yang berdosa kalau membuat dia sampai tidak membaca Al-Quran. Yang berdosa itu kalau Rahmat Jafar tahu ahkam tajwidnya, tahu makhorijul hurufnya, kemudian saya sengaja ijazah nasrullahi wal fath, baru saya berdosa. Tapi kalau sudah berusaha, belajar, begitu hasil dan kualitasnya, maka jangan berhenti untuk membaca dan terus belajar. Cuma kalau masih tahap belajar, jangan langsung pergi di masjid baru mengaji pakai tua masjid. So gara-gara itu Menteri Agama marah. Tapi juga kalau Bapak Ibu mendengarkan ada orang tadarus pakai tua masjid, kemudian salah dia membaca Al-Quran, maka jangan dimarahi, jangan dicela. Kenapa? Karena dia masih Allah hargai 2 pahala. Tapi jangan paling jadi pembenaran. Alhamdulillah Ustaz kalau begitu biar kamar jauh orang bicara baca begini, ternyata 2 pahala terus orang dapat. Sambil memperbaiki bacaan Quran. Itu contoh pertama, Jawa Timur kejadiannya. Sekarang saya ingin bawa Anda lebih dekat lagi di Gorontalo. Orang yang kebiasaannya sholat berjamaah di masjid. Bapak Ibu, banyak orang yang sholat tapi bertahan berjamaah di masjid itu kurang, sedikit. Di Masjid Lapangan Ipotapa, Masjid Jami, 2019 kematiannya viral di portal Gorontalo kan? Meninggal sedang memimpin sholat tarwih, imam sholat tarwih. Kapan? Ramadan ke-17, tepat di rakaat yang ke-17. Jatuh tersungkur meninggal. 2020 sebelum corona saya ceramah di belakang masjid itu, saya tanya sama kepala desa, Pak Kades, saya mohon info yang meninggal waktu viral itu
di masjid ini sedang memimpin sholat tarawih imam. Dia bilang ya sekali-sekali jadi imam, tapi bukan imam rotib, bukan imam tetap. Dia seorang PNS, aktif mengajar, tapi kelebihannya Ustaz, kalau sudah berkumandang azan di masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar, pasti pergi ke masjid sholat berjamaah di masjid. Langsung saya pikir, oh saya tidak heran kenapa Allah matikan dia di tempat terbaik yakni masjid, sedang melakukan ibadah terbaik yakni sholat, di bulan terbaik bulan Ramadan, di malam terbaik malam nuzul Quran. Kenapa? Karena kebiasaannya pergi sholat berjamaah di masjid. Allah hadiahkan kematian di tempat terindah yakni masjid. Jadi ini motivasi hadirin sekalian untuk kita semua berbuat baik. Ada orang yang kebiasaannya buruk, matinya juga ya dalam keadaan buruk. Su'ul khotimah itu artinya mati yang buruk. Saya pernah mendengarkan kabar orang yang berkumpul begitu, kecelakaan kalau buat atau motor ilada atau tambah heboh itu kalau tahu kan, mai longораati mali huli hutadatan walio madi jadi huli hutadati kok mati tibuang ada. Masya Allah, kenapa ada orang yang Allah matikan dalam keadaan tibu-tibuang? Karena kebiasaan dia mau tibuang. Oleh karena itu kematian itu kata Nabi, kafa bil mautu wa'izah, nasihat terbaik dalam hidup saya itu mati. Kalau kita menyaksikan kematian yang husnul khatimah, motivasi untuk kita berbuat baik. Kita menyaksikan kematian su'ul khatimah, maka motivasi untuk kita menghindari perbuatan yang buruk. Oleh karena itu hadirin sekalian, bolo mau tolo deh. Apa kebiasaan hari ini? Kalau lebih banyak baiknya bertahan, kalau lebih banyak buruknya segeralah bertaubat dan berhijrah, karena mati tidak menunggu kita bertaubat dulu. Bapak Ibu yang saya cintai dan saya muliakan, sifat kematian yang ketiga, bahwa kematian itu menakutkan. Siapapun dia yang beriman, apalagi yang kafir, merasa takut dengan mati. Banyak ayat menceritakan itu. Anda bisa buka, kalau ada kesempatan buka Al-Quran surah Al-Jumu'ah. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Muhammad, sampaikan kepada umatmu yang suka lari-lari dari mati, yang menghindari karena takut dari mati, innahu mulaqikum, kematian itu akan mendatangi mereka yang mereka lari. Itu satu. Surah Fussilat ayat yang ke-30, kalau ada kesempatan silakan ditadaburi, baca terjemahannya. Allah katakan, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Allah adalah Tuhan kami, kemudian istiqamah dengan keimanannya itu. Bapak Ibu, la ilaha illallah artinya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Konsekuensinya, kalau kita minta kepada Allah, kalau kita perlu bantuan, minta bantuan langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tertimpa musibah, minta jalan keluar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Celakanya ada orang yang mengaku beriman kepada Allah, percaya dengan tidak ada Tuhan kecuali Allah, saat tertimpa musibah minta tolongnya kepada orang lain dan bukan kepada Allah. Bu, musibah itu bukan cuma mati. Orang kehilangan barang berharga itu musibah, kehilangan cincin musibah, rumah terbakar musibah, kehilangan motor musibah, kehilangan hewan ternak musibah. Berlaku ayat Allah, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Siapa orang-orang sabar itu Allah jelaskan, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang sabar adalah ketika tertimpa musibah, yang pertama kali dia ucapkan kalimat istirja yang mengandung dua pengakuan. Satu, kita akui kita adalah milik Allah, dan yang kedua kita mengakui bahwa tidak ada tempat kembali kecuali kepada Allah. Cuma karena orang Gorontalo ini sebagian besarnya menganggap dan memahami inna lillahi itu diucapkan saat ada orang yang meninggal saja, maka jarang-jarang kita menemukan orang yang kehilangan sapi dan hewan ternak mengucapkan inna lillahi. Padahal itu musibah, Pak. Jadi ibu-ibu kalau kehilangan motor inna, kehilangan suami, oh inna lillahi sekali. Kalau kehilangan motor masih banyak dealer motor, tapi kalau kehilangan suami tidak ada dealer suami. Maka biasakan ini inna lillahi. Sakit inna lillahi. Walhasil wana onamai tipakudi, mai muhabari oni kalimbo timakuni latia mau motor inna lillahi. Di poinate.
Ilmu itu karena utali pakuni inna lillahi itu dia utamate. Maka kita biasakan untuk mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan kalau kehilangan cincin pergi ke dukun ibu, bahaya. Ada orang yang sapinya hilang, oh wali mah, iloli sapi mau nawa pada dibawa liwa, mau nato dibawa nih ibu, wali mah poi ada tiota tombe total tahu sapi, bahaya. Kalau mau kalau tentang bulan dibawa ini cuma contoh saja. Mudah-mudahan tidak ada. Pantibal tidak ada. Pantibal tidak ada. Maka sengaja saya tambah wah. Sampai dibawa Ustaz. Ya kata-kata dukun. Tapi ada yang tanya Ustaz, kenapa dukun itu disebut orang pintar? Jawabannya sederhana. Karena orang yang datang sama dia bodoh. Jadi disebut pintar. Datanglah dia sama orang yang pintar dukun ini. Dia bilang, Pak Wali, turun nyiap maywati ya, iloli sapi dia, tolong lihat kamar dulu siapa yang bapak hancur saya punya sapi. Dibawa di orang dia pun jago-jago. Dia bilang tunggu dulu ya, saya mau lihat kamar dulu ya. Setelah itu dia bilang, Bu, setelah saya cek, saya lihat yang mencuri sapi ibu itu tidak jauh dari rumah ibu. Walau handphone lewa itu mati, dia tahu. Ternyata malah lantai murah-murah di ibu. Tapi tenang ti ibu, pos sabari ti ibu, pos syukuri ti ibu karena dong gawalo beito sapi o masati mau bodah. Alhamdulillah mau bodah sapi itu. Tapi tidak lama kemudian malu sadar mai boti ti ibu bolo wali ma bolo bawa sapi lati boti ibu dah. Jauh bilang wali bawa di mama ti lalu awan ali. Dan utama ini ternyata mau ngakal ya buat dibawa. Makanya ibu-ibu jangan terlalu kagum sama orang pintar. Mereka itu biasa sama dengan kita, tapi kenapa mereka punya kelebihan seperti itu? Tahu informasi siapa yang mencuri, ciri-cirinya, alamatnya di mana, waktunya jam berapa? Karena ternyata mereka mendapatkan informasi dari BIN. Tahu BIN? Bukan Badan Intelijen Negara, Badan Intelijen Jin. Jin yang membisik. Oh, pada para praktek dukun ini, jin turun yang melihat kejadian itu kemudian dibisikkan peristiwa yang terjadi. Oleh karena itu hadirin sekalian, saya ingin menyampaikan bahayanya kita datang ke dukun itu satu, sekedar datang saja, tidak percaya, cuma datang, la tuqbalu minhu sholatu arba'ina yauman. Allah tidak akan terima sholat yang dia kerjakan 40 hari 40 malam. Ya, wajah tabiyah minus. Kalau percaya apa yang Pak Dukun sampaikan, maka laqad kafaru bima unzila ila nabi, telah kufur, telah kafir, ingkar terhadap syariat yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad. Oleh karena itu saya mohon izin minta tisu dulu. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang pernah datang ke dukun, sering saya anjurkan untuk bertaubat. Taubatnya tolong taubat yang serius, taubatan nasuha. Mandi taubat, sholat taubat. Para ulama menganjurkan mandi taubat, sholat taubat. Gimana cara mandinya Pak Ustaz? Sama dengan mandi junub. Ya kita berwudu terlebih dahulu, setelah itu siram bau kanan, siram bau kiri, basuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Mandinya di mana Pak Ustaz? Ya di kamar mandi saja. Ustaz, kebetulan rumah kami dekat sungai Pak Ustaz. Boleh mandi taubat di sungai? Oh boleh. Lebih bagus mandi taubat di sungai. Bukan cuma dosanya yang hilang, orangnya sekalian hilang. Setelah itu baru sholat. Sholat apa Bu? Sholat jenazah. Kan ma'ilah ini. Sholat taubat, usolli sunnat taubat rakaatain, Allahu Akbar, 2 rakaat selesai. Hadirkan 3 syarat. 1. Menyesal pernah datang ke dukun. 2. Berhenti dari perbuatan datang ke dukun. 3. Berjanji tidak akan pernah datang ke dukun. Ya Allah, terima taubat saya, dan saya berjanji apapun yang hilang dari saya tidak akan pernah lagi saya datang ke dukun, termasuk suami saya yang hilang. Tapi kalau suami hilang tetap pergi Bu, cuma jangan pergi di dukun, pergi ke polsek, lapor komandan, suami saya hilang, bantu cari. Bapak Ibu yang saya cintai, apa yang terjadi? Allah katakan kepada yang istiqamah dengan kalimat tauhid ini, ketika sakaratul maut menjelang kematian, tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun ribuan malaikat. Apa yang mereka bisikan Ustaz? La takhafu, jangan takut.
Dibisik ke telinga si mayit ini, la takhafu, ya poheyo, ibu tahu iman. Tapi ini bisikan tidak akan didapatkan kecuali oleh orang yang beriman. Ternyata Bapak Ibu, kematian itu menakutkan. Saya kadang berpikir, jangankan kematiannya Pak, sedangkan bahwa sarana kematian mau itu tahu. Nah kira-kira walau boti sarana kematian mau itu tahu Pak, huhulihe. Sampai sekarang watia selama tum-tum atau hulondal, iku pernah ulo untuk huhulitat tadi ngato dalam bela luta. Pasti tampati lo huhuli itu tih. Alhamdulillah sekarang mau anggaran ini buat titihnya mau gudang khusus. Kalau dulu kamari Pak, tahun 80-an, 90-an, ini hulihe atau mihrabu, tabatin Pak Imam Tabiat. Makanya magari walau isa dong tabiat tihin Pak Imam. Masuk do Imam Tabiat tu ben. Pak Imam mengajar tabiat tihin, wali ma watia tambang, watia iqamah, watia imam, watia al-makmum. Walau hubungannya, wali ma watia dawatia Pak Ustaz. Kalau mau hadirul baik, selesai membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, baru memuati ayat al-Qur'an anwalil khusyu'at tabiat wati ya Bos. Bapak Ibu yang saya cintai, yang saya muliakan, kita di Gorontalo ini punya kebiasaan kalau ada orang yang meninggal kecelakaan, meninggalkan bekas darah, daging, otak, ditimbun pakai pasir, ada kerikil kecil, ada batu besar, pakai bunga. Malam hari setelah maghrib pasang lampu. Saya tidak tahu di sini ada atau tidak, cuma di kampung saya ada pasang lampu. Dulu Bapak Ibu sekalian pernah kejadian orang yang meninggal terlindas mobil. Selama 2 minggu kasar itu bekas daging dan darah itu dipasang lampu di situ. Dan sudah dibersihkan, ada darah kan, ada bunga, pasang lampu. Habis maghrib, dulu belum ada listrik Pak, belum ada listrik. Orang kalau habis maghrib wanung apa saya minta tohe sudah, tidak ada berani lewat. Belakangan saya temukan di kota, di perempatan Tomulugu Utara, ada anak muda yang bertabrak itu tubuh itu, ada terpasang itu lampu, cuma tidak ada takut karena merkuri di mana-mana. Di kampung saya tidak ada lampu Pak. Kalau malam, waduh, tidak ada berani lewat. Satu hari, satu malam ada yang melewat di situ, tai-tai motor. Di lontong alih makan, lain itu tohe tomol dalal. Langsung pikiran idati wala mo tay nate menggo tabuti. Wow, Gorontalo paham lo Gorontalo itu tay nate menggo itu popohe o mohenelo. Akhirnya 30 meter sebelum lokasi mah pasang gigi 3 motor. Pas ditampak itu masuk gigi 4. Tidak lama kemudian hilang gigi semua. Karena talan laju di batabrak pohon, hilang gigi semua. Mohe Pak. Subhanallah. Apalagi kematiannya. Tapi bagi orang yang beriman dapat hiburan, takziah, penguatan dari malaikat, la takhafu, jangan takut. Jadi ceramah saya sama akhirnya dengan ayat ini. Yang kedua, bisikan malaikat, wala tahzanu, jangan bersedih. Jangan bersedih karena apa? Jangan bersedih karena kamu akan meninggalkan dunia. Pentao imani Pak de bombu heto hilali mo otola motaboti dunia. Mo untuk motaboti harata wala ohyalo. Mo untuk motaboti beledi ampa lantai. Apalagi setiap lantai ada istri, hampa istri, lebih berat lagi dia meninggalkan dunia ini. Maka malaikat datang, la tahzanu, tidak usah bersedih, tidak usah kamu pikirkan harta yang kamu tinggalkan jadi milik siapa, istrimu siapa menikahimu, anak-anakmu siapa yang akan menyantuninya, tidak usah. Sudah selesai urusanmu dengan dunia, berbahagia dengan kehidupan akhirat. Dan itu pas semakna dengan kalau kita sholat jenazah. Kalau kita sholat jenazah, di takbir yang ketiga kita baca apa? Doa. Meskipun di mana-mana fenomena yang menyedihkan hati saya pribadi, ketika ada yang meninggal ratusan orang melayat, giliran as-sholatu 'alal mayyit yang maju hanya puluhan orang, sedikit yang sholat. Kalau ibu-ibu yang tidak sholat, saya bisa berprasangka baik, oh mungkin dia lagi ada haid atau halangan. Masalahnya kalau bapak-bapak yang tidak sholat, prasangka baik apa yang harus saya hadirkan? Oh mungkin lagi nifas, oh tidak mungkin. Oh ternyata Bapak Ibu kebanyakan orang tidak sholat jenazah terkendala pada bacaan-bacaan sholatnya. Wan bergerakan hafal oleh Pak, cuma hafalannya, bacaannya. Mulai dari niat, Ustaz jaha apal ulang niatnya begitu nawaitu atau usolli ala hadhil janazah arba takbiratin mustaqbilal kiblati ma'muman lillahi ta'ala.
maka saya kampanyekan di mana-mana. Masalah niat adalah mahalluha fil qalb, tempatnya adalah hati dan tidak ada hubungan dengan lisan. Tapi dalam mazhab Syafi'i, untuk menguatkan niat yang ada dalam hati, dianjurkan untuk diucapkan usolli fardhu zuhri 4 rakaatin mustaqbilal kiblati, ma'muman atau imaman? Ma'muman lillahi ta'ala, Allahu akbar. Usolli ala hadzal mayyit 4 takbiratin, disunahkan. Tapi kalau tidak hafal, maka jangan gara-gara tidak hafal niat Anda tidak sholat sampai mati. Ini yang salah. Terus Ustaz langsung gabung, ambil soft, Allahu akbar, saat takbiratul ihram, fikirkan Anda mau sholat jenazah, sah sholatnya. Takbir pertama dia bilang gampang Ustaz, karena yang dibaca cuma Al-Fatihah, semuanya hafal. Dia bilang masalahnya di takbir kedua Ustaz. Masalahnya apa? Jangan hafal ulati apa itu sholawat itu haya ada. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini mah haya ada Ustaz, mau diskonion. Mau ya salibum tabir. Yang panjang tadi baca yang wajib-wajibnya saja, 4 kata Allahumma sholli ala Muhammad. Pendek kan? Ini tuh nanti tunggu haya saya tunggu haya Pak Ustaz. Tunggu mah diskonnya, mau ada asal ikut ibum tabia saya. Yang 4 kata tadi para ulama memberikan toleransi, Allahumma sholli, diskon 50%. Tersisa tinggal 2 kata Allahumma sholli. Ini tuh nanti tunggu haya saya tunggu haya Pak Ustaz. Ibu baca mulai ibu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Di dulu mata ibu. Takbir ketiga Allahu akbar, yang kita baca Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasma dakhulahu. Kalau laki-laki, kalau perempuan ganti domirnya jadi ha. Allahumma ighfir lahu warhamha wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasma dakhulahu. Wah lima Ustaz sabari pol Ustaz, sabari pol. Belum. Sedangkan bos sholawat jaha hafal ulati apalagi mahu be. Udah ngomong tadi. Tapi kalau mau sholat jenazah tidak hafal doa yang panjang, cukup 1 kata saja, 1 kalimat, Allahumma ighfir lahu, Allahu akbar. Perempuan, Allahumma ighfir laha. 1 kalimat ini akan mewakili kalimat-kalimat yang ada di belakangnya dan Anda tetap boleh sholat. Akhirnya lo takbir dia Allahu akbar. Walima Ustaz mah bingung mati. Nongol. Ternyata buat Thailand teh bencong. Tiba imam malam muat takbir tidak mungkin mati lo gemah itu. Akhirnya walima alihut Tuhan tadu dulu pilih ta'ala dia Allahumma ighfir lahuha warhamhuha wa'afihiha wa'fu anhuha tanu Tuhan tetuwati teke jempol hutu itu ya nyate. Kalau dia bencong maka kita cek waktu dia lahir kelaminnya apa. Laki-laki operasi kelamin jadi perempuan, tetap Allahumma ighfir lahu, tidak boleh Allahumma ighfir laha seperti yang diminta oleh almarhumah Dorce Gamalama. Keluarga tidak boleh menepati wasiatnya bertentangan dengan syariat. Gampang toh? Di takbir yang ketiga ini yang ingin saya sampaikan adalah doa potongannya. Wa abdilhu daran khairan min dalih. Ini almarhum Pak Zainuddin ini kan punya rumah, maka ganti rumah yang mewah ini dengan rumah yang lebih baik. Kan beliau punya keluarga, ganti wa ahlan khairan min ahli, ganti keluarga yang dia tinggalkan dengan keluarga yang lebih baik. Wa zaujatan khairan min zaujati, dia punya istri, ganti istrinya atau pasangan hidupnya sementara dengan pasangan hidup yang lebih baik. Tapi ibu-ibu jangan sampai setelah dengar ceramah ini suami meninggal tidak mau sholat jenazah. Kenapa tidak mau sholat jenazah Bu? Saya tidak ridho tergantikan dunia akhirat. Wah sementara itu nanti kalau ibu meninggal akan dipertemukan lagi dengan suami supaya dia tidak kesepian, maka diberikan teman oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini yang menjadi nasihat untuk keluarga dan untuk kita semua. Dan terakhir pesan saya kepada anak-anak dari almarhum, lanjutkan silaturahim dan bakti untuk beliau. Kan mungkin beliau sempat sakit-sakitan dan anak-anak sempat berbakti dengan cara merawat, maka lanjutkan bakti itu setelah beliau meninggal. Gimana caranya? 1 doa, yang kedua ziarah. Ziarah siapa Ustaz? Ziarah kerabat-kerabatnya yang selama ini dia silaturahim. Begitu cara melanjutkan bakti untuk orang yang sudah meninggal. Mana DP taman-taman, mana DP kolega, mana DP keluarga yang sering dia kunjungi, itu yang dilanjutkan kunjungannya oleh anak-anak.
Baru yang kedua, doa, perbanyak doa. Jangan sampai doa hanya dikhususkan di hari-hari tertentu. Kumpulita topi tuhui, atau kalau dia menghulata 10 hari, 20 hari, 40 hari, 100 hari. Almarhum butuh doa tiap saat, bukan hari-hari tertentu. Bagus itu, silakan ada 40 hari, bagus. Itu tradisi yang memang sudah membudaya dan pertahankan. Tapi maksud saya, setiap selesai sholat, anak-anak almarhum ini jangan absen dari doa. Rabbi gfirli wali walidayya atau Allahumma gfir lahu. Tidak hafal bahasa Arab, rangkai bahasa Indonesia, tidak mampu merangkai kata, bacakan surat Al-Fatihah tiap hari. Al-Fatihah itu induk dari seluruh doa. Baca ya, baca, jangan cuma bahas status akad. Al-Fatihah untukmu papa. Facebook, semua di taman-taman Facebook juga ikut mendoakan, amin ya RA, amin ya RA. Belum tentu orang baca. Maka baca Al-Fatihah, kirimkan kepada almarhum yang sudah meninggal. Terakhir, perkuat dengan ziarah kubur. Ziarah kubur ini jangan setahun sekali, mohon maaf. Orang tua yang sudah membesarkan kita, punya jasa yang besar kepada kita, masa kita balas kebaikan dan jasanya ziarah setahun sekali, akhir Syaban atau 1 Syawal, Idul Fitri. Mantap itu, tidak ada larangan, silahkan. Cuma maksud saya, ambillah waktu-waktu tertentu kapan kita kosong untuk ziarah almarhum. Kalau paling bagus Bu, hari Jumat. Jumat pada asar 1 jam menjelang maghrib jam 5. Itu paling bagus untuk ziarah. Ada hadis Nabi khusus di situ. Apapun yang kita baca disampaikan langsung ke dalam kubur dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma kan orang ini bilang, Ustaz, wanu mati ya minggu polion mau ziarah maka banyak poli hati ya. Ilmu debo hulita pemayar olpa imam boti. Sadaka olpa imam debo hulita Ustaz. Itu kan paket lengkap, paket di Pak Imam. Karena doa di Pak Imam kalau lengkap. Tapi kalau mau paket hemat, pergi sendiri. Pergi sendiri, tidak hafal doa-doa panjang seperti Pak Imam, bacakan 4 surat saja, yang ringan-ringan saja. Semua Al-Quran boleh dibaca, tapi ini saya kasih resep yang ringan. Al-Fatihah tambah dengan 3 kul. Hafal ayat kursi tambah dengan ayat kursi. Tapi baca lengkap ya. Jangan cuma Al-Fatihah tambah 3 kul. Qul huwallahu ahad, a'udzu birabbil falaq. Baca lengkap. Setelah Anda baca lengkap, hadiahkan pahalanya untuk semua penghuni kubur itu, bil khusus untuk kedua orang tua. Dan di sini sering saya ingatkan, hindari kebiasaan kita mencabut-cabut rumput di atas kubur. Ini hindari, khususnya dalam mazhab Syafi'i. Para ulama-ulama Syafi'iyah mengharamkan mencabut rumput di atas kubur dengan alasan karena rumput yang tumbuh di atas kubur itu adalah hak milik paten si mayit. Orang hidup tidak punya hak untuk mencabut. Yang kedua, rumput yang tumbuh di atas kubur bertasbih kepada Allah, dan dengan tasbihnya rumput-rumput itu Anda bisa doakan, ya Allah tolong ringankan azab orang tua saya. Sekarang masalahnya, kalau sudah panjang gimana Ustaz? Digunting atau dipangkas, tapi jangan dicabut dari akarnya. Apalagi sampai mau semprot dengan akar, tambah dengan pembakar, double dengan pupuk urea, 4-5 bulan tidak timbul lagi itu rumput. Maka ini berhadapan dengan hukum yang haram. Imam Malik memakruhkan, maka kita hindarkan diri kita dari mencabut-cabut rumput di atas kubur itu. Karena ada juga seorang imam curhat sama saya Pak. Dia bilang, Ustaz, debo barasa ulu bati mali imam, ini dulatnya lo ngolah Pak Imam. Pernah wati lo baca Fatihah atau kubur, bila rosalo keluarga. Maksudnya pas serius dakwah ya hema doa, tinggal keluarga orang serius dah hema enggak tahu oyoto. Patah Pak Imam, pas wati mahemu kalimah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Wali Pak Imam mahem keluar, mai boti toloma koi go. Wong mahe kokobun toloma wati apa Ustaz. Oh karena wati gengsi, bila om tolati la ilaha illallah. Jata di ngono ngim tak ada wita. Makanya jabung ceramah le rahmat jabal pumaros al-Fahim. Jabal itu toloma koi go. Saya kira itu nasihat untuk keluarga secara khusus, dan mari kita paripurnakan dengan doa. Almarhum ini adalah orang yang baik, yang bertanggung jawab untuk keluarga. Insya Allah seluruh kebaikannya dilipat gandakan oleh Allah. Amin. Tapi beliau kan bukan malaikat, manusia biasa, pasti pernah ada salah, ada silap, ada khilaf, bahkan dosa kepada Allah maupun kepada manusia, terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, sengaja maupun tidak.
Maka kita berdoa, insya Allah Allah leburkan seluruh kesalahannya itu. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع دخله واغسله بالماء والثلج والبرد. اللهم نكه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم ابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجة خيرا من زوجته وقه فتنة القبر وعذاب النار واسكنه فسيح جنتك يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبره حفرة من حفر النيران. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائجنا في الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد lillahi rabbil alamin. Terima kasih, saya Ahmad Jafar. Dalam penyampaian mungkin ada kesalahan, tolong dimaafkan. Kebenaran datang dari Allah dan kesalahan datang dari pribadi saya sendiri. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq, nasrun minallahi wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.